Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala wa an Ali ibn al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhum, diriwayatkan saking Sayyidina Ali bin Husain bin Ali radhiyallahu anhum, apa annahu setuhune kelakuan iku sabah misuh-misuh ing Sayyidina Ali, Sayyid Ali Zainal Abidin, misuhi rajulun sapa suwiji wong lanang. Segitu orang alim, segitu orang halu, tetap aja orang abid, ahli ibadah, al-arif, ahli makrifat, tetap aja ada yang benci terhadap Sayyid Ali. Rajulun sapa suwiji wong lanang faramanuli memberikan ai akta maringi sapa Sayyidina Ali Zainal Abidin ilaihi maring rajul bi khamisatin kelawan siji kemul, karena kang ono apa khamisah alaihi ing atase Sayyidina Ali. Wa amara bahkan menyuruh ngongkon sapa Sayyidina Ali lahu kanggo rajul bi alfi dirhamin kelawan 1000 dirham. Orang yang lagi orang marah-marah malah dikasih hadiah. Hadiahnya kain selimut lah, kain selimut penghangat, kain penghangat. Dan kemudian duit 1000 dirham. Faqala nuli ngucap ba'dhum sapa sebagian menungso, jumi'a dikumpulaken lahu kadue Sayyidina Ali khamsu khisalin apa 5 pira-pira perkara mahmudatin yang terpuji. Sayyidina Ali ini memiliki 5 sikap terpuji. Orang segitu disakiti, dibisui, dimarahi, malah ngasih hadiah. Apa itu? Al-hilmu rupane sikap kalem, wa isqatul adza lan guguraken gangguan, tidak melanjutkan ini urusan, wa takhlisur rajuli lan nyelamataken wong lanang, orang yang misuh-misuh tadi diselamatkan, mimma saking sikap yubidu kang adohaken apa ma ing rajul minallahi diadohaken saking Gusti Allah, yang harusnya tadi marah-marah terus mencaci maki, dihentikan oleh sikap lembutnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Wa hamluhu lan mendorong rajul ala nadami ing atase getun. Wa taubati lan mendorong ing atase taubat, wa rujuihi lan balike rajul ila madhin maring sikap terpuji ba'da dzammi ing dalam suwise tercela. Istaro tuku sapa Sayyidina Ali, ya modal begitu tuh. Jadi bukan hanya sekedar menyelamatkan diri sendiri, enggak, menyelamatkan orang yang marah-marah itu. Jangan sampai berkelanjutan caci makinya, malah tambah banyak dosanya. Ya dikasih modal gitu tuh, sampai modal. Istaro sampai tuku sapa Sayyidina Ali jami'a dzalika ing sekabehane mau bisain kelawan siwi-ciwi minat dunia saking dunia yasirin kang setitik, sampai modal, berani modal. Wa qala ngucap sapa rajulun sapa siwi wong lanang li Ja'far Rabni Muhammadin innahu setuhune kelakuan qad hukat waqa'a iku temen terjadi baini ing dalam antara kula, ing dalam antara saya rajul wa baina qaumin lan ing dalam antara kaum terjadi munazaatun apa cekcok fi amrin ing dalam siji perkara. Wonten percekcokan antarane kula lan antarane tiang-tiang, antara saya dengan banyak orang. Wa ini lan setuhune ingsun uridu lan setuhune kula iku uridu ngarepaken sapa kula an atruka ing yen to ninggal sinten kula hu ing amrin. Fa akhsha nuli watir sapa kula an yuqala ing yen to dikatakan li maring kula inna tarkaka setuhune ninggalaken sira lahu maring amrin dzulun iku sikap rendah tuh. Wonten terjadi suatu percekcokan urusan antara saya dengan beberapa orang. Kalau saya sih ingin meninggalkan urusan ini, udahlah biar aja. Tapi kok saya khawatir kalau saya bersikap gitu nanti dianggap saya itu cemen. Faqala nuli dawuh Ja'faru sapa Sayyid Ja'far inna madzalilu ang pasti utawi wong rendah, az-zalimu iku adalah wong zalim. Wa qala dawuh sapa Al-Khalil bin Ahmad, sapa Imam Khalil bin Ahmad,
Karena ono apa kelakuan iku yuqalu dikatakan man ahsa'a fa uhsina ilaihi. Man utawi sapa wonge iku asaa iku gawe blesak sapa man. Fa uhsina nuli digawe bagus. Disikapi bagus ilaihi sapa man. Faqad ju'ila moko temen didadiaken lahu maring man, dipasang kepada orang itu hajizun apa penghalang min qalbihi saking ati man. Yarda'u kang nyegah apa hajiz ing man an mithli isaatihi. Saking sepadane blesake gawe blesake eman. Wa qala dawu sapa Al-Ahnaf bin Qaisin, lastu ora ana sapa ingsun. Ora ono iku bihalimin iku kelawan wong kang kalem. Saya itu masih banyak sikap saya yang kekanak-kanakan, kebocah-bocahan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Masih dia kayak bocah itu. Bocah kalau enggak terpenuhi keinginannya ngamuk, nangis. Bocah kan begitu. Saya itu bukan orang yang bersikap dewasa. Saya itu bukan orang yang sikap dewasa. Belum bisa menyikapi secara kalem. Walakinani tapi setuhune ingsun atahallamu iku berusaha kalem sapa ingsun ya, tapi ada usaha ke situ. Kalau secara refleks kalem bersikap dewasa tidak, tapi saya berusaha mendewasakan diri. Wa qala tahu sapa Wahb bin Munabbih, man yarham yurham. Man utawi sapa wong yarham iku melasi sapa man. Siapa yang menebar kasih sayang yurham maka dimelasi sapa man. Dia akan dilimpahi rahmat. Nah, kalau sudah dilimpahi rahmat ya sorga ya gampang aja. Modalnya sorga itu rahmatnya Gusti Allah, bukan amalnya kita. Bukan amalnya kita. Memang secara umum asbab lahiriahnya, zahirnya sorga itu kalau kita beramal baik, tapi hakikatnya sorga itu ya dari rahmatnya Gusti Allah. Waman yasmut yaslam. Waman utawi sapa wong yasmut iku lamun menang sapa man. Yaslam moko selamat sapa man. Tidak ada tuntutan. Siapa yang diam tidak ada tuntutan. Tapi kalau ada orang bicara nanti ada respon. Bisa jadi ada kritik, bisa jadi ada tuntutan, ada pertanggungjawaban. Waman utawi sapa wong yajhal iku lamun bodoh sapa man, tidak ngerti, yuhlab moko dikalahkan sapa man, tidak ngerti harga barang, ya sudah kalah aja. Transaksi ya kanggo kalah-kalahan orang. Tidak ngerti kualitas, tidak ngerti yang harusnya mahal dipermurah, yang harusnya murah dimahal-mahalkan. Yang harusnya murah dibayari mahal, itu kan rugi. Yang barang murah ya dibayari dengan harga murah. Sesuatu yang mahal dijual dengan harga murah, ya rugi juga. Tidak tahu pasar. Ini akibat orang tidak mengerti. Jadi itu zalim, orang tidak mengerti kualitas itu. Zalim terhadap diri sendiri, merugikan diri sendiri. Waman yu'ajjil yukhti. Waman utawi sapa wong yu'ajjil iku buru-buru sapa man. Yukhti maka luput, keliru. Siapa yang terburu-buru banyak kelirunya. Waman yahrus. Waman yahris. Yahris. Waman yahrus ya uhrus. Waman yahrus. Waman utawi sapa iku yahrus. Iku lamun ambisi sapa man ala syarri ing atase keblesakan la yaslam muga ora slamet sapa man. Waman la yada al miraah yustam. Waman utawi sapa wong iku la yada lamun ora ninggalaken sapa man al miraah ing debat tukaran yustam maka dipisui sapa man. Waman la yakrahi syarra ya'fam. Waman utawi sapa wong iku la yakrah iku lamun ora sengit sapa man asyara ing perkara blesak ya'fam moko dosa sapa man. Waman utawi sapa wong yakrah iku lamun sengit sapa man asyara ing blesak yuksam maka terjaga sapa man. Waman yatba wasiyatallah yuhfad. Waman utawi sapa wong yatba iku lamun anut sapa man wasiyatallah ing wasiate Gusti Allah yuhfad moko direksa sapa man. Waman yahdharillah ya'man. Waman utawi sapa wong yahdar iku lamun ngati-ati sapa man Allah ing Gusti Allah. Bersikap hati-hati.
tidak serugul, tidak serugul di hadapan Gusti Allah, yakman moko aman sepuman. Waman utawi sapa wong ya tawalla iku loyal sepuman, baturan sepuman Allah ing Gusti Allah, yumna moko dilindungi sepuman. Waman utawi sapa wong layas al iku lamun orang jaluk sepuman Allah ing Gusti Allah, yaftakir maka melarat sepuman. Tidak pernah minta, tidak pernah nyelondo, tidak pernah nyelondo di hadapan Allah, maka siap-siap aja untuk hidup melarat. Silahkan. Meskipun banyak duitnya, tetap aja melarat. Kaya rasa melarat itu kan nggak sedikit. Banyak sekali orang berduit rasanya rasa melarat. Udah berduit tapi masih korupsi. Itu menunjukkan dia rasanya masih melarat sekali. Duit segini itu masih kurang. Duit masih 2 miliar. Duit saya kok 2 miliar. Kawanku aja udah 25 miliar. Masa saya cuma 2 miliar? Udah korupsi akhirnya. Jadi berduit tapi rasanya rasa melarat. Jadi jangan terkecoh. Orang tidak pernah minta kepada Gusti Allah pasti melarat. Bisa jadi duitnya banyak tapi tetap aja rasanya rasa melarat. Waman utawi sapa wong iku yakman iku lamun aman sapa man, merasa aman makrallahi ing rekayasa Allah, yahdhul moko hina sapa man. Waman utawi sapa wong yastain iku lamun jaluk tulung sapa man billahi kelawan Allah, yadfar moko untung sapa man. Waqala ngucap rajulun sapa suwiji wong lanang di Malik bin Dinarin maring Malik bin Dinar, bala hawa tumakoni ing ingsun anaka apa setuhune tuan. Zakarta iku cerita sapa tuan ni ing kula bisuin kelawan blesak. Saya dengar suatu berita Anda itu bicara tidak enak tentang saya. Kata seseorang kepada Malik bin Dinar. Ola jawab sapa Malik bin Dinar, anta utawi tuan rajul idzan ing dalam nalikane balagha akramu iku luwih mulia alayya ing atase kula min nafsi tinimbang awake kula. Ini setuhune kula iku idza fa'altu iku ing dalam nalikane nglakoni sapa kula zalika ing mengkono rerasan itu maka sama dengan maringi hadiah sapa kula laka maring tuan hasanati ing amal-amal bagus kula. Ini kata Malik bin Dinar. Jadi menyikapi orang yang lagi emosi, menyikapi lawan bicara yang lagi emosi dengan jawaban yang tenang, dengan jawaban yang damai. Tuh, sampean kiai, katanya Anda itu kiai ya Malik bin Dinar tuh. Kok bicaranya ngelantur sih, bicara buruk tentang saya? Gimana itu? Wah ini kok bicara buruk tentang saya ya? Anda tuh emosi ini, omongannya rojul, orangnya pemuda, ucapan dari pemuda tadi ucapan emosional. Gini saja, kalau itu benar berarti Anda itu mulia. Sebab kalau saya menggosip Anda berarti saya kan setor amal baik saya untuk Anda. Berarti Anda orang istimewa. Ini jadi tidak menyangkal, padahal tidak melakukan gosip, tidak apa Malik bin Dinar ini. Tapi rupanya orang tersebut ngotot bahwa Malik bin Dinar kamu itu menggosip saya ya. Ingin diiyakan, ya udah. Semisal toh iya. Saya sih tidak mau memperpanjang lebar perdebatan sudah. Saya nggak apa, saya tidak gosip tidak apa. Tapi anggaplah semisal iya saya itu menggosip Anda, sebenarnya Anda lebih istimewa. Saya setor hadiah kepada Anda. Ini jawaban orang-orang yang bersikap kalem ini. Kalau kita kan tukaran ini jadinya kan. Kalau kita yang sikapnya masih bocah-bocah ini, masih kekanak-kanakan, Anda menggosipin saya ya? Tidak, sungguh tidak. Ya benar, ini saya ada saksinya. Wah, jadi bisa tekan tukaran nih.
Wa qala dawu sebabul ulama isu sebagian ulama al hilmu iku utawi sikap kalem arfa'u iku luwi elit minal akli tinimbang kecerdasan akal. Jadi yang tidak diukur oleh orang, yang dilupakan orang adalah kecerdasan emosional. Kalem ini adalah kecerdasan emosional. Orang pengennya cerdas akalnya aja. Loh, sampai dulu ada aktivasi otak tengah kan? Aktivasi otak tengah. Itu dulu di Hotel Apita itu. Mengaktifkan otak tengah supaya encer otaknya, kecerdasan intelijensianya itu menjadi hebat. Kecerdasan intelijensianya supaya hebat. Bayarnya kalau nggak salah zaman dulu itu 3,5 juta. Itu zaman tahun 2007 apa 2008. Aktivasi otak tengah. Sampai segitunya orang berani bayar mahal demi kecerdasan akal. Tapi untuk kecerdasan emosional itu enggak, kayak belum ada itunya. Li anallaha karena setuhne Gusti Allah iku tasama. Iku bercirikan sapa Allah, bersifat sapa Gusti Allah bihi kelawan al-hilmu al-halim, sifatnya Gusti Allah al-halim. Tidak ada nama Allah Al-Aqil, enggak ada. Adanya Al-Halim. Waqala. Jadi itu apapun yang menjadi kegiatan Allah kalau nempel pada diri manusia itu hebat, menjadikan manusia menjadi mulia. Kunci kebesaran, kunci kehormatan, kemenangan Nabi Adam di atas para malaikat. Karena malaikat itu nggak punya sifatnya Gusti Allah. Malaikat tidak punya sifatnya Tuhan. Sedangkan manusia, Nabi Adam memiliki sifatnya Tuhan, punya sifat ilmu. Ilmu itu adalah sifatnya Tuhan, Al-Alim, yang maha mengetahui. Itu salah satu sifat Allah yang paling menonjol diantaranya adalah Al-Alim, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Sedangkan malaikat, ya, sifatnya adalah sifat budak. Sifatnya sifat hamba sahaya, sifatnya malaikat itu. Jadi tentu lebih rendah kalau dibandingkan manusia, dibandingkan potensi manusia. Jadi kalau manusia sekali mulia bisa melampaui derajatnya malaikat, tapi sekali manusia jahat tidak menggunakan potensi spiritualnya, maka manusia lebih rendah dari kebo sapi. Ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka manusia itu lebih rendah. Mereka bagaikan hewan kebo sapi, bahkan lebih sesat lagi. Kebo sapi sih tidak bisa baca tulis, tidak mengenal Tuhan, ya karena memang tidak dibekali ilmu, tidak dibekali akal pikiran. Manusia dibekali potensi, kok kualitasnya sama dengan kebo sapi. Makan tidur kawin, makan tidur kawin, gawe anak, selesai hidupnya, mati sudah. Ya apa bedanya dengan kebo sapi? Makan tidur kawin, punya anak, mati sudah. Apa bedanya dengan kebo sapi? Cuma gitu-gitu doang, monoton kehidupan manusia kan. Kalau tidak tidak dikembangkan potensi spiritualnya. Sekolah, kerja, habis kerja kawin, habis kawin punya anak, anaknya dikawinkan lagi, mati sudah. Monoton, gitu-gitu aja perjalanan manusia tuh. Apa bedanya dengan kebo sapi? Kebo sapi pun sama. Lahir, makan minum, udah gede kawin punya anak, mati sudah. Apa bedanya? Ini dianggap lebih sesat dari kebo sapi karena dia gagal mengoptimalkan modal. Ya, kebo sapi sih tidak mengenal Tuhan karena memang modalnya modal recehan. Manusia dikasih modal miliaran kok kualitasnya seperti kebo sapi. Manusia modal gedean kok kualitasnya sama dengan kebo sapi. Maka itulah dianggap lebih rendah dari kebo sapi.
Waqala saparajulun li ba'dil hukama maring sebagian orang-orang bijak. Wallahi demi Allah kata rajul la asubbanna demi yaktine misui teman sapa ingsun ka ing tuan sabban kelawan satu pisuhan ya dahulu kang manjing opo sabun ma'aka ing dalam sertane tuan fi qabrika ing dalam kuburuan tuan. Saya akan memaki-maki Anda suatu cacian yang berasa sampai ke dalam kuburan Anda. Waduh, suatu cacian yang sangat tajam berarti. Sampai Anda masuk ke liang kubur pun akan masih terasa. Faqala nuli jawab sepo orang bijak tadi, ma'aka ing dalam sertane sira yadkhulu manjing opo caci maki. Cacian yang Anda sampaikan, yang Anda lontarkan itu akan ikut menyertai Anda terus menerus tuh. Akan menghantui pikiran Anda. Orang kalau sudah mencaci maki itu tidak menghantui saya. Justru yang lebih dihantui oleh cacian itu adalah orang yang mencacinya ini. Suatu saat nanti dia pasti tidak enak hati. Tiwas dulu saya udah mencaci maki si fulan. Sekarang saya keadaannya lagi tidak punya apa-apa ini. Tadi lagi jobless. Keadaannya lagi pengangguran. Aduh, minta tolong siapa lagi? Mau minta tolong sama fulan, dulu saya maki-maki fulan. Dihantui kan, minta bantuan kepada fulan kan gak enak hati. Tidak enak hati rasanya. Dulu saya ya karena itu merasa terbebani oleh cacian yang ia lontarkan di waktu yang lalu. Jadi cacian itu tidak menghantui orang yang dicaci, justru menghantui orang yang mencaci maki itu. Wa marra pernah lewat sepo Al-Masih ibnu Maryam sepo Nabi Isa Al-Masih bin Maryam alaihi salatu wassalam biqaumin kalawan siji qaum minal yahudi saking wa Yahudi. Faqalu nuli ngomongi sepo wong Yahudi lahu maring Nabi Isa saron ing ucapan kasar, ucapan blesak. Faqala nuli jawab sepo Nabi Isa Al-Masih lahu maring Yahud khairan ing ucapan baik. Faqila nuli ditakonaken lahu maring Al-Masih innahum setuhune wong Yahudi yaquluna iku ngomongi sepo Yahud saron ing ucapan Allah. Wa anta hal utawi tuan takulu iku jawabi sapa tuan khairan ing ucapan baik. Faqala nuli jawab sapa Nabi Isa kullun yunfiqu mimma indah. Kullun utawi masing-masing wong yunfiqu iku ngetokaken sapa kullun, ngetokaken meninfakkan mimma saking barang indahu kang ing dalam sandinge kullun. Kalau orang itu orang yang punya stok baik, yang dikeluarkannya barang baik. Tapi kalau orang stoknya buruk, yang dikeluarkan barang-barang buruk. Jadi orang itu hanya mengeluarkan apa yang dia miliki. Kalau ada orang yang ya kalau saya mengeluarkan kebaikan, memang di dalam diri saya memang ada unsur baik. Kalau orang Yahudi berkata jahat, ya memang pada diri mereka isinya barang jahat. Wakala ngucap sepo Luqmanu sepo Kiai Luqman, salah satun la ya'rifuna, salah satun la yu'rafuna illa inda salah satin. Salah satun utawi pertelung perkara, la yu'rafuna iku ora dimengerti opo salah sah illa inda salah satin angin ing dalam nalikane telung perkara. Jadi mempelajari apa yang tidak tertulis dari apa yang tertulis. Pelajari apa yang tidak diterangkan melalui apa yang bisa diterangkan. Pelajari apa yang tidak dirasakan dari apa yang bisa dirasakan. Jadi dulu itu ya sekali lagi perdebatan antara seorang ateis dengan seorang spiritualis, dengan seorang agamawan. Kata seorang ateis, apa sih untungnya agama tuh cuma gitu-gitu doang? Untungnya apa? Menjelaskannya kan susah. Sesuatu itu bisa dianggap berguna itu kan kalau ada bentuk, ada rupa, ada warna.
nilai gunanya seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Nah, spiritual itu apa? Suatu saat si ateis, ahli filsafat itu sakit. Ahli filsafat tersebut sakit, si ateis tadi sakit. Dikunjungilah si orang ateis tadi. Nah, sakit gak bisa ngapa-ngapain. Nah, barangkali adakah yang bantuan yang bisa saya berikan kepada Anda? Yang Anda butuhkan sekarang itu apa, Tuan ateis? Tuan ateis jawabnya, yang saya butuhkan itu kesehatan. Maklumlah, tanpa kesehatan saya ya beginilah, nggak bisa ngapa-ngapain. Dijawab lagi, kesehatan itu bentuknya seperti apa, adanya di mana? Si ateis jawab, ya nggak tahu, yang namanya kesehatan itu ya nggak ada bentuknya. Dijawab lagi, bagaimana saya bisa memberi kesehatan kalau bentuknya aja nggak ada? Ateis itu akhirnya sadar, oh iya, jadi tidak semua yang tidak bisa diterangkan itu tidak dibutuhkan. Ada sesuatu yang tidak bisa diterangkan tapi itu dibutuhkan. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan tapi mutlak harus diperlukan. Ada. Spiritual itu tidak bisa dijelaskan kayak apa rupanya. Keimanan itu seperti apa, bentuknya seperti apa, tapi mutlak kan, diterangkan bentuknya seperti apa, adanya di mana, susah menerangkannya. Tapi tanpa ada keimanan ya sudah rusak semua. Begitupun ada 3 perkara ini. La yu'rafu, ora bisa dikenal, ora bisa diketahui al-halimu sapa wong dewasa, wong kalem, illa indal ghadabi, angin ing dalem nalikane sewon. Orang itu dinilai dewasa atau tidak hanya bisa diketahui saat dia lagi marah. Bagaimana sikap dia ketika marah. Wala syuja'ulan, ora pemberani illa indal harbi, angin ing dalem nalikane perang. Kalau tanpa perang, keadaan tenang, orang sih bisa aja petang-tang, peting-ting, mengeluarkan jurus kuda-kuda. Itu bukan tolok ukur. Tolok ukurnya peperangan itu, tolak ukurnya seseorang dianggap berani ketika menghadapi situasi genting. Walal akhulan, orang diketahui sapa sedulur. Loh, keadaan aman sih semua orang mengakukin sedulure kita. Mungkin sedulure kita. Apa mending lamun duwe sedulur tadi menteri misalkan. Wah, padahal sedulure adu melamelo. Dadi kene kita ku duwe warang udag-udag kita ku duwe kakang. Kakange udag-udag kita ku. Waduh. Ya sampai sedulur sing paling adu pun diakui sebagai sedulur kan. Katon kabeh padahal sedulur adu melamelo. Jauh sekali. Tapi ya diakui sebagai sedulur kabeh. Sepupu meca diaku. Ya cuma ning sepupu kakang dewek, adi dewek. Semisal melarat ya. Dikenal sih. Enggak kenal kok disapa sih. Dikenal beli apa kan? Illa indal hajati, angin ing dalem nalikane butuh ilaihi maring akhun. Jadi ketika kita lagi terpuruk, kita bisa tahu mana yang saudara betulan, mana yang saudara palsu. Saudara yang betulan dia pasti membantu. Kalau yang tidak membantu, ya kunci ngaku-ngaku lagi kita lagi sugi baik, dongeng kita melarat daripada ngenali, wah ya wes itulah. Allahu a'lam.